Kemudian kita lanjut untuk modul yang ke-6, yaitu tentang I2C sensor, ringkasan protokol dan penerapan pada perangkat microcontroller serta skenario aplikasi lapangan. Dasar protokol I2C, SDA dan SCL, garis data yaitu SDA dan clock SCL sebagai jalur komunikasi dua arah. Untuk start dan stopnya, kondisi start dan stop menandai awal atau akhir transaksi I2C. Kemudian ada ACK dan NACK, yaitu perangkat mengonfigurasi penerimaan data dengan ACK atau NACK menandakan tidak diterima. Kemudian ada pull up dan clock stretching. Untuk pull up resistor diperlukan untuk menjaga level height pada SDA atau SCL. Beberapa slave melakukan clock stretching untuk menunda SCL saat butuh lebih banyak waktu pemrosesan. Kemudian ada addressing, pengalamatan I2C 7-bit address ditambah 1 bit R atau W. Kombinasi ini menentukan perangkat tujuan dan operasi baca ataupun tulis. I2C pada ISP32 vs STM32. Pada ISP32 implementasi I2C fleksibel, pin SDA atau SCL dapat dipetakan GPL mappable, sedangkan pada STM32 hardware I2C khusus dengan fitur DMA dan kontrol timing ketat. Keduanya mendukung clock stretching. Perbedaan utama pada driver dan kemampuan peripherals. Untuk sensor populernya ada BMP280, sensor tekanan dan suhu untuk pengukuran lingkungan. Kemudian ada OLED, display kecil untuk menampilkan data sensor secara langsung. Kemudian ada MPU6050, IMU atau gyro plus akselerometer untuk deteksi gerak dan orientasi. Kemudian ada RTC, real time clock untuk timestamp dan penjadwalan log. Kemudian ada sebuah skenario yaitu pertanian cerdas, gabungkan multisensor, tampilan lokal, data logging, dan RTC untuk pemantauan lingkungan dan otomatisasi keputusan pertanian. Ada arsitektur sistem, sensor I2C, microcontroller SOP atau STM32, data logger, RTC, display, dan pengiriman data. Untuk error recovery demo, yang pertama ada deteksi identifikasi NACK atau bus hang melalui timeout. Kedua ada reset bus, kiriman clock manual pada SCL atau toggling SDA untuk melepaskan slave. Kemudian yang ketiga ada reinisialisasi, yaitu reinisialisasi peripheral I2C dan coba ulang transaksi. Kemudian ada tinjauan dan langkah selanjutnya. Pastikan pull up yang sesuai dan desain wiring yang rapi. Pilih ESP32 jika butuh fleksibilitas pin dan konektivitas. Gunakan STM32 untuk performa I2C hardware tingkat lanjut. Uji clock stretching dan siapkan recovery sequence dalam firmware. Implementasi pada skenario pertanian memerlukan integrasi sensor, RTC, logging, dan mekanisme pemulihan kesalahan. Jadi ini merupakan hasilnya dari percobaan kedua, yaitu menggunakan ESP sebagai master. Percobaan pertama ESP sebagai master dan STM sebagai slave. Ini menampilkan counter ya. Ini programnya, ini ESP-nya dan ini STM-nya yang terhubung menggunakan FTDI ya. Ada FTDI-nya juga. Dan semisal di serial monitor itu tuh munculnya di sini ya. Dia bakal muncul di serial monitor juga. Nah, tertampil juga di sini. Ya, sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini programnya. Jadi ini merupakan hasil dari I2C dengan menggunakan RGB sensor. Nah, di sini dia mendeteksi ini ya, warna ini ya. Yang mana warna itu ditampil di sini 148. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya seperti ini, yang dibaca oleh sensor RGB, yang mana sensor RGB itu mendeteksi warna ya. Di sini nih, dia mendeteksi warna ini nih. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.
Berikut adalah program untuk tugas ketiga, yaitu menampilkan output hasil dari sensor DHT22 menuju LCD I2C 16x2. Itu adalah programnya. Ini untuk rangkaiannya teman-teman, menggunakan ESP32. Di sini ada IC-nya, LCD-nya. Di sini ada, ini adalah sensor DHT-nya. Lihat di sini untuk suhunya turun karena di sini tidak dipanaskan. Kita lihat ketika kita panaskan. Suhunya naik. Naik. Kosong cukup. Nah, sekian, thank you.